Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, tentunya tetap semangat, tetap belajar, dan tetap di rumah. Masih dengan Ibu Hesti Setiasi, SPDI, pengajar di SMP Negeri 14 Kota Cirebon. Kita belajar matematika kelas 9 semester 1 mengenai bab transformasi dengan submateri yaitu rotasi atau perputaran. Kompetensi dasarnya pada pertemuan kali ini yang pertama menjelaskan transformasi geometri yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat menentukan bayangan hasil rotasi pada sistem koordinat dengan tepat, menentukan hasil rotasi berulang pada sistem koordinat dengan tepat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rotasi yang tepat dan benar. Pengertian transformasi. Transformasi geometri itu merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Ada 4 jenis transformasi. Kalian sudah tahu sini ya. Yang pertama yaitu tentang refleksi pencerminan, sudah kita bahas. Yang kedua translasi atau pergeseran, ini juga sudah kita bahas. Yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran, akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan yang keempat yaitu dilatasi atau perbesaran, pengecilan atau perkalian. Oke, kita masuk ke materi rotasi atau perputaran. Lihat ini contohnya adalah bola dunia ya. Nah, ini akan berputar atau berotasi sesuai dengan porosnya. Di sini ada kutub utara dan kutub selatan. Rotasi atau perputaran adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Titik pusat O 0,0 disebut titik rotasi. Besar sudut dari bayangan terhadap posisi awal disebut sudut rotasi, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari adalah di sini ada perputaran roda. Nah, roda sepeda di sini ya. Lihat tuh. Di mana setiap rujinya nanti akan diberi nomor dan jika diputar nanti nomor itu akan menempati posisi nomor yang lain. Oke. Contoh lainnya lagi adalah tentang puzzle. Puzzle di sini dirotasi sedemikian rupa sehingga dapat menempati bingkainya. Oke, sifat-sifat rotasi. Yang pertama yaitu bayangan dari suatu benda itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Yang kedua, arah rotasi berlawanan arah putaran jarum jam maka bernilai positif. Sudutnya ya, ke kiri. Kemudian, arah rotasi searah putaran jarum jam maka bernilai negatif. Ini arahnya ke kanan. Ini untuk sudut rotasinya ya. Hasil rotasi atau bayangan ditentukan oleh titik rotasi, arah rotasi, dan sudut rotasi. Rumus rotasi dengan pusat, titik pusatnya, sini titik rotasinya itu 0,0. Yang pertama untuk sudut rotasi 90 derajat. Ini positif 90 derajat, berarti arahnya berlawanan arah putaran jarum jam. Ya, 90 derajat ini sama saja dengan sudut negatif 270 derajat. Negatif di sini berarti searah putaran jarum jam. Oke, titik PX, Y-nya setelah dirotasi 90 derajat, maka bayangannya adalah min Y, X. Ini sama saja dengan negatif 270 derajat ya anak-anak ya. Maka bayangannya adalah negatif Y, X. Yang kedua, untuk sudut rotasi 180 derajat, baik searah jarum jam maupun berlawanan arah putaran jarum jam, maka titik PX, Y-nya bayangannya menjadi min X, min Y. Yang ketiga, sudut rotasi 270 derajat, di sini positif berarti berlawanan arah jarum jam atau sama saja dengan negatif 90 derajat atau di sini negatif 90 derajat berarti searah dengan putaran jarum jam. Maka bayangan titik PX, Y-nya menjadi Y, min X. Sedangkan untuk sudut rotasi 360 derajat, titik PX, Y-nya kembali ke semula atau sama ya, tetap X, Y. Contoh yang pertama, tentukan bayangan titik A 1, negatif 2, B 5, negatif 2, dan C-nya 5, negatif 4. Jika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi O 0,0.
Di sini berlawanan arah jarum jam, berarti nanti sudut rotasinya adalah positif ya, 90 derajatnya. Kalian sini lihat dulu rumusnya untuk titik P, X, Y jika dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 90 derajat. Sini positif 90-nya berarti berlawanan arah putaran jarum jam, maka bayangannya adalah negatif Y, X. Oke, yang A dulu. Yang A 1, negatif 2, X-nya 1, Y-nya negatif 2. Maka bayangannya menjadi min Y. Min Y berarti sini Y-nya negatif 2. Negatif 2 dikali negatif, berarti hasilnya positif 2. Dan X-nya adalah 1. Jadi bayangannya 2,1. Titik B, 5, negatif 2. X-nya 5, Y-nya negatif 2. Maka bayangannya di sini menjadi min Y, X. Y-nya menjadi negatif. Sudah negatif, negatif 2 dikali negatif jadi positif 2. Dan X-nya adalah 5. Jadi B aksennya adalah 2,5. Titik C, 5, negatif 4. X-nya 5, Y-nya negatif 4. Maka bayangannya C aksennya adalah min Y. Min Y-nya sudah negatif 4 sini. Negatif 4 kali negatif berarti positif ya. X-nya adalah 5. Jadi C aksennya adalah 4,5. Sekarang kita gambarkan pada bidang kartesius. Titik koordinatnya di sini dilihat. Titik pusatnya 0,0. Titik A-nya 1, negatif 2. Terhadap titik pusat 0,0 bayangannya menjadi 2,1. Tuh lihat panahnya putarannya berlawanan arah jarum jam ya, 90 derajat. Kemudian titik B. Titik B di sini titiknya 5, negatif 2. Terhadap titik pusat 0,0 bayangannya adalah 2,5. Lihat arah putarannya terus berlawanan dengan putaran jarum jam. Kemudian titik C, lihat di sini terhadap titik pusat 0,0 bayangannya adalah 4,5. Lihat arah putaran berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Kalau kita hubungkan bendanya A, B, C ya, titiknya bendanya atau titik awalnya dengan bayangannya, maka akan terbentuk sebuah bangun datar. Lihat bentuk bangun datarnya. Tuh, jadi bentuknya seperti itu jika diputar berlawanan arah 90 derajat. Oke, contoh yang kedua. Tentukan bayangan titik A 3,1, B-nya 5,0, dan C-nya 5,4. Jika dirotasikan 180 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi O 0,0. Searah jarum jam, berarti nanti penulisannya untuk sudut rotasinya adalah negatif 180 derajat. Oke, lihat di sini rumusnya dulu. Baik yang searah maupun yang berlawanan untuk 180 derajat hasil bayangannya sama ya, negatif X, negatif Y. Yang A 3,1, X-nya 3, Y-nya 1, maka bayangannya menjadi negatif 3, negatif 1. Titik B 5,0, X-nya 5, Y-nya 0, maka bayangan B aksennya menjadi negatif 5,0. Titik C 5,4, X-nya 5, Y-nya 4, maka C aksennya menjadi min 5, min 4. Lihat digambarkan pada bidang kartesius di sini titik pusatnya 0,0 untuk titik titik rotasinya ya 0,0. Kemudian titik A-nya di sini 3,1 dicerminkan dirotasikan, maka bayangannya adalah A aksen. Lihat di sini tuh searah jarum jam panahnya. Kemudian titik B-nya 5,0 sama rotasinya 180 derajat searah jarum jam, bayangannya adalah B aksen. Lihat panahnya searah jarum jam. Kemudian titik C-nya 5,4 sama juga di sini searah jarum jam 180 derajat, bayangannya C aksen. Lihat panahnya searah jarum jam ya. Kita hubungkan titik A, B, dan C dan bayangannya kita hubungkan akan terbentuk sebuah bangun datar. Seperti apa bangun datarnya? Ini bangun datar segitiganya setelah diputar 180 derajat searah jarum jam. Bagaimana anak? Mudah kan? Oke, kita lanjut ya. Untuk contoh yang ketiga, tentukan bayangan titik A negatif 6,1, B-nya negatif 5,5, dan C-nya negatif 2,4. Jika dirotasikan 270 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi O 0,0.
Di sini berlawanan arah jarum jam, berarti nanti untuk penulisan sudut rotasinya yang 270 derajat itu adalah positif. Perhatikan di sini rumusnya dulu. Untuk 270 yang positif yaitu Y, min X. Ini sama saja dengan nilai dari rotasi sudutnya 90 derajat searah jarum jam ya. Untuk yang positif 270 derajat. Oke, rumusnya jangan kebalik anak-anak. Oke, yang A negatif 6,1, X-nya negatif 6 dan Y-nya adalah 1. Maka bayangannya di sini semula X-nya negatif 6, Y-nya 1 menjadi 1,6. Ya, di sini X-nya negatif, karena negatif jadi positif. Kemudian titik B, negatif 5,5, X-nya negatif 5 dan Y-nya 5. Maka bayangannya di sini Y, min X, Y-nya 5, X-nya sudah negatif, di sini negatif kan negatif berarti positif. Berarti 5,5. Titik C, negatif 2,4, X-nya negatif 2 dan Y-nya 4. Maka bayangannya Y, min X, berarti Y-nya 4. X-nya negatif kali negatif 2 berarti positif 2. Jadi 4,2. Kita gambarkan pada bidang kartesius terhadap titik rotasinya di sini 0,0 titik pusatnya. Kemudian titik A-nya di sini adalah negatif 6,1 dirotasikan sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam, atau sama saja dengan 90 derajat tapi ini ya searah dengan putaran jarum jam. Lihat sini gambarnya, di sini 270 derajat tuh berlawanan arah. Oke, lihat di sini sudutnya. Kemudian yang B terhadap titik rotasinya 0,0, bayangannya B aksen. Lihat panahnya berlawanan arah jarum jam 270 derajat. Kemudian titik C di sini bayangannya ya. Oke, kita hubungkan untuk titik A, B, C-nya seperti apa bentuknya. Segitiga, jika dirotasikan 270 derajat, maka bangunnya akan berubah posisinya menjadi ya seperti ini. Oke, kita lanjut. Contoh yang keempat. Untuk contoh yang keempat, ini variasi soal ya anak-anak ya. Ini berarti ada dua model transformasi. Tentukan bayangan dari titik P 2,5 dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat O 0,0 dan dicerminkan terhadap sumbu Y. Ada dua kali transformasi di sini. Yang pertama rotasi, yang kedua yaitu pencerminan atau refleksi. Oke, kita satu-satu ya mengerjakannya. Titik PX, Y yang pertama dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Tuh penulisannya positif sudutnya menjadi min Y, X. Kemudian hasilnya direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi min X, Y rumusnya. Oke, yang pertama dulu yang rotasi dulu. 2,5, X-nya 2, Y-nya 5. Min Y, X, berarti Y-nya 5 jadi min 5, X-nya adalah 2, jadi min 5,2 untuk hasil dari rotasi yang pertama ya, transformasi yang pertama. Kemudian kita refleksikan terhadap sumbu Y, rumusnya menjadi min X, Y ya, min 5,2, X-nya min 5. Min 5 berarti di sini min X berarti dikalikan negatif ya. Min 5 kali negatif berarti positif 5. Y-nya adalah 2. Jadi hasilnya adalah 5,2. Ini untuk hasil dari transformasi yang akhir ya, setelah dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dan dicerminkan terhadap sumbu Y. Mudah kan anak-anak? Oke. Sekarang rumus rotasi dengan pusatnya, titik rotasinya itu bukan 0,0 tapi A, B. Yang pertama, sudut rotasi 90 derajat atau negatif 270 derajat. Rumusnya X, Y titiknya, maka bayangannya ini awalnya semulanya sama, min Y, X. Tapi di sini ditambahkan dengan A untuk nilai X yang depannya dan ditambahkan dengan B untuk nilai Y yang keduanya. Maka rumusnya menjadi min dalam kurung Y kurangi B ditambah A. Kemudian yang Y-nya menjadi X dikurangi A ditambah B. Yang kedua, sudut rotasi 180 derajat atau negatif 180 derajat.
Maka titik X, Y bayangannya menjadi, nah kalau semula kan min X, min Y. Nah sekarang dijabarkan, X-nya dikurangi A ditambah A, kemudian Y-nya dikurangi B ditambah B. Kemudian yang ketiga, sudut rotasi 270 derajat atau negatif 90 derajat. Ini rumus awalnya yang 0,0 adalah Y, min X. Nah, karena pusatnya A, B, maka menjadi Y dikurangi B ditambah A, kemudian menjadi min X min A ditambah B. Ya, jadi untuk memudahkannya nanti Y-nya dikurangi dengan B, X-nya dikurangi A. Oke. Contohnya, tentukan bayangan dari titik A negatif 6,2 dirotasikan 90 derajat searah jarum jam dengan titik pusatnya adalah min 2,1. Nah, searah jarum jam berarti penulisannya sudut rotasinya adalah negatif ya. Lihat sini titik pusatnya A, B, maka bayangannya menjadi Y min B ditambah A min X min A ditambah B. Oke, sekarang kita lihat yang titik A negatif 6,2, X-nya min 6, Y-nya 2. A-nya di sini A-nya negatif 2, B-nya adalah 1. Kita substitusikan atau ganti yang ada di rumus. Y-nya diganti dengan 2, B-nya diganti dengan 1, A-nya diganti dengan negatif 2, kemudian X-nya dengan negatif 6, A-nya dengan negatif 2, dan B-nya adalah 1. Baru kita selesaikan. Oke, 2 dikurangi 1, 1 ditambah negatif 2, berarti negatif 1. Kemudian, ya dalam kurung dulu nih, negatif 6 dikurangi negatif 2, negatif kali negatif positif, jadi negatif 6 ditambah 2, negatif 4. Negatif 4 dikali negatif, berarti positif 4. 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Jadi bayangannya di sini hasil akhirnya adalah negatif 1,5. Mudah kan anak-anak? Oke. Kita lanjut yang kedua, di sini gambarnya dari hasil yang tadi contoh yang kelima. Tuh lihat titik pusatnya negatif 2,1 di sini. Titik rotasinya ya. Titik A-nya negatif 6,2. Dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam. Hasilnya bayangannya adalah negatif 1,5. Oke, contoh yang ke-6. Tentukan bayangan dari titik B negatif 2, negatif 3 dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat B-nya adalah 2, negatif 1. Berarti X-nya negatif 2, Y-nya negatif 3, A-nya 2, dan B-nya adalah negatif 1. Rumusnya di sini untuk yang 180 derajat, baik yang berlawanan maupun yang searah, itu awalnya kalau yang titik pusatnya 0,0 adalah min X, min Y. Oke, ingat X-nya dikurangi A, kemudian Y-nya dikurangi B. Lihat di sini negatif 2, negatif 3, maka kita substitusikan masing-masing nilai X, Y, A, dan B-nya. X-nya negatif 2, A-nya dengan 2, kemudian Y-nya negatif 3, B-nya adalah negatif 1. Nah, kalau sudah disubstitusikan atau diganti masing-masing nilai X, Y, A, dan B-nya, kita hitung yang dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 2 dikurangi 2, berarti negatif 4. Negatif 4 dikali negatif positif 4. 4 tambah 2, berarti hasilnya adalah 6. Ya, kemudian yang Y-nya negatif 3 dikurangi negatif 1. Negatif kali negatif positif. Berarti negatif 3 ditambah 1. Hasilnya berarti negatif 2. Negatif 2 dikali negatif berarti positif 2. Positif 2 ditambah negatif 1. Berarti hasilnya adalah 1. Maka bayangan di sini hasilnya adalah 6,1. Untuk titik B-nya ya. Oke, kita lihat pada gambarnya di sini titik pusatnya 2, negatif 1. Maka titik B-nya lihat hasilnya adalah 6,1. Di sini putarannya berlawanan arah jarum jam panahnya. Contoh yang ketujuh, tentukan bayangan dari titik C 4,5 dirotasikan 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam, berarti nanti sudut rotasinya dituliskannya
positif. Titik pusatnya 2,1. Nah, kita lihat sini titik P, X, Y, A, B. Titik pusatnya atau titik rotasinya sudutnya 270 derajat positif karena berlawanan ya. Rumusnya Y, min X kalau pada titik rotasi 0,0. Nah, karena ini pada pusatnya A, B, maka rumusnya menjadi Y dikurangi B ditambah A, kemudian min dalam kurung X kurangi A ditambah B. Oke, titik C-nya 4,5. Di sini dimisalkannya titik P 4,5 ya. Maka kita substitusikan nilai X, Y, A, dan B-nya kita ganti. Berarti 5 dikurangi 1, hasilnya adalah 4 ditambah 2, 6. Kemudian negatif 4 dikurangi 2, 4 kurangi 2, 2. Berarti negatif 2 tambah 1, berarti negatif 1. Maka bayangan C-nya di sini hasilnya adalah 6, negatif 1. Kita lihat gambarnya di sini. Titik pusatnya 2,1, titik rotasinya C-nya adalah 4,5. Setelah dirotasikan, bayangannya adalah 6, negatif 1. Lihat panahnya di sini berlawanan arah jarum jam. Ya, berarti 270 derajat positif. Oke anak-anakku, bagaimana? Semoga dapat bermanfaat ya dan kalian mudah untuk memahaminya. Untuk lebih memahami, silakan kalian kerjakan latihan evaluasi 7 di http://2 kali bit.ly ya /evaluasi 7 strip MTK strip KLS 9. Silakan kalian kerjakan supaya kalian mudah untuk memahaminya. Bisa itu karena terbiasa. Oke anak-anakku, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.